warahmatullahi wabarakatuh. 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Selamat siang pendengar setia Maros FM dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Mela kembali hadir menyapa Anda ya di Maros FM ini. Utamanya kita dalam program Centang Biru, cerita tentang inspirasi bisnis dan juga usaha. Dan siang hari ini pendengar di edisi hari Kamis 13 Maret 2025, Mela ditemani bersama Ibu Rahmatia Luse, itu pemilik atau owner dari kedai Bang Adil. Kita sapa-sapa dulu pendengar di. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sapa-sapa begitu dulu pendengar setia Maros FM. Ya, alhamdulillah hari ini kita ada di Maros FM dan dengan senang hati bisa sharing dan bisa semoga setelah ini bisa menjadi peluang untuk yang tidak kenal dengan produk kami bisa jadi kenal. Betul sekali. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Menjalani ibadah puasa ya. Semoga sehat juga untuk kita semua yang sedang monitoring melalui streaming ya pendengar di www.marosfm.com. Dan hari ini Bu Mela sapanya Bu Rahma saja ya. Boleh ya. Bu Rahma bakal sharing-sharing nih pendengar tentang usahanya dan juga produk-produk apa saja sih yang beliau perjualbelikan. Nah, senang sekali nih pendengar kalau kita berbicara tentang bisnis ya Ibu. Apalagi bisnisnya Ibu Rahma kalau Mela lihat ini bergerak di bidang makanan gitu. Ibu ya, bisa bisa diceritakan dulu ini Bu. Awal mulanya berdirinya kedai Bang Adil ini seperti apa? Tahun berapa juga bawahnya? Silakan. Kalau berdirinya itu yang istilahnya berizin itu dari tahun 2020, tapi awal mula saya tertarik buat kuliner itu awalnya kan saya setiap Senin Kamis itu buat makanan berbuka puasa, tapi bukan diperjualbelikan, open donasi ceritanya. Terus yang kerjakan ada beberapa pondok tahfiz yang tidak berbayar di Kabupaten Maros. Nah, setelah itu mulai pemilik pondok yayasan jika ada kegiatan dia pesan kayak snack box, nasi, ada di situ saya mulai kepikiran di samping saya berbagi ada juga pemasukan. Nah, situ mulai saya buat kedai dan begitu kedai langsung saya punya anak buat daftar di aplikasi Grab Gojek. Terus bertanya kita pakai nama apa? Langsung si adek ngomong ke Bang Adlu, kan memang adeknya itu dipanggil abang, dia paling bungsu tapi dipanggil abang, makanya lengket jadi ke Bang Adlu. Oh, jadi Bang Adlu itu nama anak bungsunya Ibu Rahma. Iya, ke Bang Adlu. Tapi awal usahanya sebenarnya gorengan sama nasi ayam crispy, ayam geprek gitu. Belum ke snack-snack seperti ini. Kalau snack ini terhitung baru mungkin Ibu? Tahun berapa ya? Sekitar 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Masih tergolong baru juga. Jadi kalau awal mulanya itu dari gorengan ya, makanan yang cukup berat juga seperti nasi ayam. Setelah corona itu kan kita jualan online. Nah, dari itu buat kedai. Dari setelah COVID-19 melanda ya. Cukup menarik juga nih pendengarnya latar belakang berdirinya kedai Bang Adil dari Bu Rahma ini berawal dari sedekah. Dan disitulah mendapat pemasukan. Nah, ini juga buat pendengar mungkin merasa aduh belum bisa nih kalau untuk sedekah ke makanan, tapi dibalik ceritanya ini pendengar menarik karena kenapa? Karena dari situlah Ibu Rahma mungkin melihat peluang usaha ya Bu ya untuk membuka kedai Bang Adil ini. Nah, kalau kita bicara tentang usaha kuliner di Maros kan banyak sekali Bu tuh. Terus yang mau Mela katakan ini, yang mau Mela tanyakan ke Ibu dan mungkin juga buat pendengar bertanya-tanya ini, apa sih Bu, bagaimana sih cara menghadapi persaingan di kala banyak sekali menjamurnya usaha kuliner yang ada di Maros? Ya, berinovasi dengan termasuk dengan produk cemilan kan inovasi dari usaha awal, karena kebetulan saya punya anak mondok semua dari awal anak pertama sampai terakhir. Jadi saya buat olahan ikan itu dari tahun 2000-an, sejak anak pertama. Tapi kan istilahnya bukan usaha, hanya untuk bawa ke pondok dan teman-temannya kada titip untuk dibuatkan. Sampai sekarang ini. Jadi kayak contoh sambal ini memang saya targetnya ke pondok. Teman-temannya anak-anak. Iya. Gitu.
Jadi kayak sebenarnya usahanya sudah lama, cuman untuk yang kayak terdaftar terus berizin ya baru. Baru beberapa tahun ini ceritanya. Jadi sebenarnya untuk usahanya sudah lama, karena apalagi anaknya ibu pondok, jadi kan itu sambal memang identik makanan anak pondok gitu ya. Iya, sama olahan ikan yang kayak teri crispy, ikan teri keju itu sudah lama sebenarnya dari anak pertama. Nah sekarang anaknya sudah selesai kuliahnya, sudah kerja malah. Ke adiknya sekarang masih tetap sama dibuat seperti itu, karena anak-anak kan tetap cari masakan mamanya. Iya betul. Dan itu solusi untuk yang bisa tahan sampai 3 bulan. Biasanya kan rindu sekali kamu makan mama, tapi belum bisa pulang. Iya. Itu dibuatkan sampai sekarang. Mengobati kerinduan masakan di rumah dengan cara seperti itu ya pendengar. Nah, seperti yang kita bersama mendengar usaha kuliner memang banyak sekali di Maros, dan seperti itulah yang Ibu Rahma katakan tadi, berinovasi secara terus-menerus supaya usaha kuliner tetap berdiri sampai sekarang. Supaya pendengar lebih kenal dekat dengan Ibu Rahma nih, bisa ditanya di pendengar Bu, di mana alamatnya, kedainya, terus kalau mau pesan lewat mana seperti itu. Ya. Kalau kedai Bang Adlu itu alamatnya ada di Jalan Kompleks Perhubungan Udara. Kalau di Maps itu diketik kedai Bang Adlu. Terus kalau untuk Instagramnya dia kedai Bang Adlu tuh, FB-nya itu cuma Bang Adlu. Untuk pemesanan boleh pesan di 0858 2440 1169 atau bisa pesan melalui Grab Gojek, Om Kurir, bisa ada di aplikasi itu. Iya, di kurir online supaya lebih terjangkau dan juga lebih mudah, supaya kalau misalnya malas nih keluar bisa pesan mikir langsung melalui Om Kurir. Kalau misalnya dari Maps ini usahanya di rumah ya Bu ya? Di rumah. Bukanya di rumah. Di rumah produksi. Bisa, rumahnya di belakang, dia ada di depan. Jadi di depan itu khusus untuk langsung produknya. Iya. Bisa juga diperkenalkan Bu ke pendengar produk-produknya nih apa saja yang Ibu perjualkan? Produk-produk yang ini tuh ada beberapa aneka kacang, ada kacang crispy, yang ada varian rasa itu keju, pedas manis original. Terus kacang bawang, ada yang keju, ada original. Terus kalau snack-snacknya ada akar kelapa, kerupuk bawang. Kalau sambal sekarang yang lagi diproduksi masih 2, sambal ikan cakalang sama sambal ayam. Ikan teri kecap, ikan teri crispy, yang di rumah ikan teri kecap, ikan teri crispy, bandeng presto sama ikan tanpa tulang. Nah ini mungkin untuk yang produk sambal nih Bu, mungkin ada beberapa pendengar penasaran, kan biasa ada berapa lama begitu bertahannya, apalagi yang produk sambal seperti itu mungkin harus disimpan di kulkas kah, harus bagaimana cara penyimpanannya supaya tahan lama? Kalau untuk saat ini karena kemasannya belum yang standar bisa bertahan, makanya tapi sebenarnya bisa di suhu ruang itu 1 bulan lebih. Karena saya sudah coba tuh, ada yang bawa umroh, dan selama dia umroh dia bawa 10, dia tahan. Yang jelas tutupannya itu enggak rapat ya, rapat. Terus untuk yang ke pondok juga begitu. Kadang saya buat anakku untuk yang kemasan 1 kilo, tahan juga. Cuman untuk sementara di rumah saya masih simpan di kulkas, bukan freezer juga, di kulkas. Di kulkas saja. Tapi yang saya pajang mulai pagi sampai itu ya di itu, sampai kadang besok baru lagi masih di situ. Jadi kan ada tempat pemajangannya juga memang. Tetap ditaruh di situ. Ada di etalase begitu. Ada displaynya. Display produknya. Oke pendengar, ini masih ada kebersamaan kita hingga pukul 2 nantinya. Jadi buat pendengar nih yang mau bertanya-tanya sama Ibu Rahma tentang produknya atau apakah itu bagaimana memulai usaha, tips and triknya ya supaya usahanya sampai sekarang masih berjalan, nanti akan dapat hadiah menarik nih. Langsung aja WA di 0853 9898 9948 di WA-nya Maros FM. Buat pendengar jangan kemana-mana karena Mela akan hadir lagi kembali di Centang Biru, cerita tentang bisnis dan wirausaha di Maros FM di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Masih di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia ya pendengar, di Centang Biru ya.
Kita lihat dulu nanti salah sebut mak lagi. Begini memang kalau jam rawan nih pendengar suka salah sebut ya Bu ya. Terlihat bantal semua. Iya, teringat bantal. Terus dipikir apa mau takjil sebentar ini. Di Catatan Biru ya pendengar cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha bersama Ibu Rahmatia Luse, owner kedai Bang Adlu. Tadi Mela sudah memberikan kesempatan nih buat pendengar yang mau bertanya, dan tentunya buat pertanyaan menarik ada hadiah dari kami nih. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu dari namanya Ayu. Yang pertama ada 2 pertanyaannya. Yang pertama tadi di awal dialog Ibu sempat disebutkan kalau semua anaknya tuh pondok ya, dari yang sulung sampai yang bungsu. Terus beliau penasaran nih Bu, dari semua anaknya itu ada tidak yang menjadi motivasi yang paling inspiratif? Mungkin tadi yang si bungsu mungkin itu Bu yang menjadi inspirasi nama usahanya. Iya betul. Terus pertanyaan yang kedua nih Bu, apa tantangan besarnya Ibu Rahma selama menekuni bidang usaha kuliner ini? Terus bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tantangan terbesarnya itu dari permodalan dan kadang ada waktu jeda dari pemesan. Karena jujur awal mula dari usaha saya ini sebenarnya kayak tidak bermodal begitu, karena kan yang saya pakai ini hanya bahan alat-alat dari rumah ceritanya. Jadi betul-betul modalnya minim. Untuk peralatan pun sebenarnya saya tidak beli dari awal, masih dari perabotan. Tapi memang dari awal buka usaha memang saya pisah dapur rumah dengan produksi. Itu aja saya masih ingat tahun berapa ya, masih kayak seng terus dinding terbuka, terus ada kompor dan ada lemari, sampai 2 kali hilang tabung gasnya karena saya lupa ambil masuk ke dalam rumah. Memang terpisah. Kalau ya itu permodalan, dan alhamdulillah motivasi maksudnya strateginya saya tinggal maksudnya produk yang satu yang saya lihat peluang mana produk yang bagus terjual, itu yang saya dahulukan dulu. Baru saya kembali lagi, istilahnya habis dari toko yang satu saat menitip, saya ambil, saya kasih dulu untuk produk yang cepat laku atau langsung terbayar, baru itu saya produksi seperti itu. Yang istilahnya memproduksi produk duluan yang laris yang mana? Dilihat lagi yang mana betul-betul lebih cepat pemasarannya di luar, itu yang saya pasarkan cepat. Seperti sambal ini, sejak saya olah, alhamdulillah dalam 1 bulan itu, tidak tahu sampai berapa, ini saja dalam bulan puasa sudah 4 kali saya buat, 3 kali saya buat sambal lombok kecil yang dengan harga 100.000 per kilo. Iya, karena kan tapi tetap buat dengan tidak naikkan harga, tetap harga yang sama, karena kan pelanggan taunya harga itu, dan saya pikir ini harga hanya sementara. Ya, ngomong-ngomong juga soal sambal nih Bu, ada juga yang bertanya dari Amalia dari Bonto Kapeta. Ini dia bertanya juga soal persambalan nih Bu. Jadi bagaimana proses pengolahan makanan, utamanya seperti sambal-sambalan itu bisa bertahan lama? Apa tipsnya? Bersih, pertama bersih, dan cara masaknya lama dengan intens api itu rendah, istilahnya tidak dimasak secara cepat dengan hasil itu. Ya lama proses, bisa dimasak sampai 2-3 jam. Oh, itu supaya tahan lama. Tahan lama. Karena memang betul-betul dia tidak pakai pengawet. Kurang pendapat. Cuman saya pakai pengawet alami, yaitu asam. Oh, asam. Iya. Tuh pengawet alaminya Terus pertanyaan keduanya nih Bu, bagaimana tadi nih mensiasati harga bahan pokok yang lagi mahal-mahalnya seperti sekarang ini, sementara harus tetap berproduksi, apalagi yang tadi Bu bilang produksi sambal ini pas bulan Ramadan harga 100 per kilo, 3 kali saya beli. Nah itu juga, jadi bagaimana mensiasatinya nih Bu? Kan kemarin dari awal pasang harga kan HPP-nya memang sudah di-up agak tinggi. Misalnya sudah diperhitungkan memang dari harga itu, untuk di saat ada kenaikan tidak rugi, tapi saya dapat cuman tipis. Sudah diperhitungkan seperti itu dari awal keluarkan harga.
Jadi ada mungkin Ada, sedikit sudah ada. untungnya tapi Iya, tipis. tipis. Cuman untungnya langsung terjual. Misalnya saya Iya. produksi 2 kilo daging ikan kan boleh dikata 2-3 hari habis kan, Iya. kembali lagi meskipun sedikit tapi langsung kelihatan, langsung dapat uangnya, kembali lagi beli. Gue sampai 3 kali saya beli yang harga 100. Iya. Kemarin saya beli sisa 65. Sudah dapat Jadi 65. Iya, iya. Dan juga ini Bu, ini tadi yang namanya Ayu itu katanya mau titip ucapan selamat ulang tahun. Kebetulan hari ini Bu Rahma berulang tahun katanya. Jadi kado ulang tahun untuk hari ini. Iya. Jadi itu saya bertanya, siapa ulang tahun Kak? Bilang kebetulan hari ini narsum tak berulang tahun. Jadi Ibu kenal ini mungkin sama beliau? Anak. Oh, Ayu anaknya. Oh, ini mungkin anak sulung mungkin Bu? Iya. Oh, satu rumah? Sekarang dia ada di Kolaka, lagi urus sekolah yang lagi dia kembangkan. Jadi lagi urus sekolah, kebetulan aku mendengar. Jadi saya sempat penasaran nih siapa ya namanya ini, dan terus kok kayaknya punya hubungan dekat sama ibu, ternyata anak sulungnya. Halo Kak Ayu, sehat-sehat di sana sama keluarga ya? Belum berkeluarga. Oh belum. Semoga cepat berkeluarga lah ibu ya. Semoga sehat-sehat selalu ya buat Kak Ayu, semangat terus untuk menjalani aktivitasnya di sana. Belum pulang ibu? Belum, kayaknya dia selesaikan dulu tugasnya di sana baru kembali. Jadi dia baru pertama kayak lebaran pisah dengan orang tua. Oh, jadi lebaran di sana juga? Iya, karena kemungkinan untuk pulang dia susah, soalnya baru awal kerjaannya tuh, baru puasa kedua saya antar dia ke sana. Jadi mungkin ibu masih ada merasa kayak karena baru jauh mungkin juga sama anak. Meskipun padahal pernah mondok ibu di? Iya, mondok. Memang dia sekolahnya mondok, terus kuliahnya cuman 2 tahun, 1 tahun kayaknya dia bolak-balik ke rumah, terus dia ngekos karena banyak anak-anak privatnya. Terus belum selesai wisuda dia langsung kerja di pesantrennya Telkomas, baru ke Pangkep, dia sekarang ke Kolaka lagi. Memang dia tidak di rumah memang. Jadi ada perasaan ya sebagai ikatan ibu dan anak. Kalau meskipun sudah besar, jauh ataupun dekat, masih rindu sama tetap semua mama. Iya ya, betul. Oke Bu, selepas pertanyaan ini, mungkin buat pendengar juga kita masih ada kurang lebih 15 menit lagi di Centang Biru ini. Buat yang mau bertanya langsung aja WA di WA-nya Maros FM ya, atau yang mengenal Ibu Rahma boleh langsung WA beliau juga bisa. Kalau di WA Maros FM langsung di 0853 9898 9948 ya pendengar. Dan ini juga Ibu ya, kalau ngomongin tentang usaha deh, pasti Ibu gencar juga promosi produknya. Nah Ibu biasa promosi produknya di mana? Selain langsung misalnya door to door ke tetangga, ke teman, ke anak, teman anak seperti itu. Melalui media sosial. Iya, apa itu Bu? Di Facebook sama Instagram. Ya. Jadi anak-anak media sosialnya anak-anak juga. Ya, membantu usaha Ibu. Status WA. Iya. Dari mulut ke mulut. Nah Ibu, kalau kita berbicara tentang produknya ini, apakah dari tahun berapa ini Bu produknya yang sudah ada packagingnya ini, seperti kacang crispy sama kacang bawang? Kalau ini dari 2 tahun yang lalu. Sudah masuk 2 tahun, masuk tahun kedua ini. Iya, kalau kacang crispy itu variannya apa saja Bu? Ada keju, pedas manis, sama original. Oh, 3 varian. Kalau kacang bawang sama ada juga? 2. Keju sama original. Keju sama original. Cuman selama bulan puasa ini mereka belinya kan per setengah kilo, 1 kilo. Iya. Biasa mungkin dibuat hampers gitu. Dia buat di toples jadi. Atau di toples. Memang saya tidak terlalu ini. Ini yang banyak di rumah stok, tinggal yang keju. Kalau yang pedas manis sama original kemasannya sudah kosong. Okay. Kalau sambal itu juga yang lagi banyak diminati sekarang Ibu ya? Iya, dan salah satu juga trik untuk mensiasati kemarin harga sambal naik, kemasannya. Saya enggak pakai kemasan yang botol karena itu
nilai satu kemasan kan lumayan Iya, harganya betul. dibanding dengan ini kan langsung habis, maksudnya Iya. bukan untuk disimpan. Biasanya saya siasati dengan tempat ini. Oh, yang botol biasa apa itu? Kayak tempat sambal sambal itu Iya. yang kecil. Ya, Oh. itu kan lumayan harganya Iya, satu betul. pikisnya. Salah satunya, jadi ada istilah Ya, disiasati lah. disiasati. Yang mana yang bisa dikurangi, Bu, ya? Tapi kan dia diaplikasikan fotonya yang botol. Iya. Jadi jika ada pesanan masuk, kami tanya, ini kita tidak butuh tempatnya, butuh isinya. Iya, betul. Kalau memang customer sudah Iya. percaya nih, Bu, ya pasti kita tidak permasalahkan tempatnya, yang Butuh penting isinya. iya, isi. Malah ada beberapa yang pakai botol Sones, botol toples itu kan dia bilang kasih gabung saja dalam satu itu. Iya. Ada customer yang tinggal di BTP itu, dia minta memang selalu di botol itu saja. Jadi botol yang berkala saja, ya, Bu. Iya. Kan dia belinya kadang minta langsung 4 tapi disatukan. Jadi bisa sampai satu botol itu, botol toples Sones. Oke. Ini ada lagi yang bertanya, Ibu. Pertanyaan ketiga dari Fahri di Morowali. Duh, jauh juga. Ya mungkin Ibu kenal. Temannya mungkin anak-anak. Iya, karena mau juga titip ucapan selamat ulang tahun. Untuk Mama Tia. Berarti dia share tuh ke temannya sampai Iya. temanku ya. Pertanyaannya, apa produk yang paling best seller dan paling ramai peminatnya, Ibu? Kacang crispy dan sambal. Nah, iya ya. Kalau kacang dipadukan sama sambal itu memang Iya. sudah menjadi combo yang luar biasa. Kacang crispy dan sambal. Kalau selama Ramadan ini, Bu, boleh di-share di pendengar penjualan kacang sama sambal yang paling banyak ya? Sambal. Sambal. Iya. Sambal yang paling banyak. Jadi memang kalau sambal tuh banyak karena mungkin orang ya Hampir setiap hari kayaknya ada yang datang ke rumah. Pernah ini yang baru saya buat langsung satu orang yang ambil. Yang mana itu sambal apa? Sambal ini ikan. Oh ya, sambal ikan. Dia langsung ambil 13 pieces. Satu orang. Oh, jadi memang karena kan simple ya, Bu, Iya, sama langsung nasi di- panas iya, langsung langsung makan. dikonsumsi, bisa untuk sahur, untuk buka buat yang Jadi malas tinggal- masak. Tinggal dibuat yang versi pedas, sedang. Tapi selama sambal naik, saya belum buat yang pedas sekali. Iya, karena Karena emang harganya cukup apa ya? Langsung harga naik. daging sekilo. Iya, langsung melonjak naik. Jadi untuk peminat sambal, tapi harganya tetap sama Tetap kan ya, Bu, sama, udah iya. dilebihkan Iya. gitu ya Kalau kan. untuk sambal ayam suwirnya itu 30.000, sambal ikannya itu 25. Nah, itu Beratnya harga- tetap sama beratnya, meskipun tempatnya berbeda tapi beratnya tetap sama. Iya, kan memang harus mensiasati ya, Bu, Iya, jadi cuman salah sedikit harga produknya naik. Itu tadi tempat. Oke. Jadi kalau untuk produk-produknya ini Ibu memang pure cuman di rumah saja atau nitip-nitip ke tempat oleh-oleh Kak? Karena itu Mela lihat ada tulisannya kacang crispy oleh-oleh khas Makassar. Iya, ada beberapa toko oleh-oleh di Makassar sama Maros, toko-toko roti, terus hotel, ada beberapa hotel. Cuman itu tadi, saya hanya melihat kalau misalnya di situ perputarannya agak lambat, Iya. saya tidak terlalu stok banyak. Tapi ada kegiatan juga di Makassar, ada display juga kita di sana beberapa produk. Kalau di Maros, Di andalan hati. di Maros biasa titip di mana Bu? Sempat pendengar Ada singgah-singgah di di tempat oleh-oleh Toko gitu, mau roti beli. Karainta, Grand Mall Maros, Iya. Toko Cita Rasa Bandara, toko roti Salendran sudah ada juga. Kalau di Koperasi Triasa Kostrat, terus mana lagi? Warkop ada. Jadi sudah cukup meluas ya Bu Iya. kalau di Maros. Mungkin sudah banyak yang kenal kali ini. Nah, semoga ini juga ada yang bertanya nih. Dari siapa ini? Tidak disebutkan namanya. Katanya mau bilang Kak sehat selalu dan semakin cantik Ibu Rahma. Terima kasih sudah jadi ibu yang hebat dan kuat untuk anak-anaknya. Mungkin kenalin Ibu siapa? Enggak, siapa namanya? Nggak dia sebut Ibu. Mungkin dia mau anonim saja ini.
Dia bertanya ini sudah berapa outlet? Oh tadi ini yang di TV Kacang Kedai Bang. Tadi sudah dijawab ya sama Ibu Rama. Cukup banyak di apa namanya di Maros ada di mana tadi Makarenta, di Roti Maros Salendra, Marano, di Warkop, di tempat koperasi ya di Grand Mall juga ada Bu ya. Ada. Di bagian apa itu cemilan mungkin ya itu serba ya. Mungkin buat pendengar nih kalau jalan-jalan ke Grand Mall ketemu sama apa namanya produknya Bu Rahma, kacang bawang kah atau kacang crispy langsung saja ya dikasih masuk di keranjangnya. Ini juga ada yang mau banyak ini Bu yang kasih ucapan ulang tahun dari Ismi Barokah lebih umri, Bunda Adlu sehat dan semakin sukses usahanya. Amin. Ini memang bertepatan dengan ulang tahun Ibu ya. Pas pas tanggal 13 ya, pas ulang tahunnya saya juga ini. Alhamdulillah. Bella juga mau ucapin selamat ulang tahun buat Ibu. Ya, sehat, lancar usahanya, semakin laris semua produk-produknya. Buat pendengar yang mau bertanya, masih ada waktu kita sebentar di Centang Biru siang hari ini. Jadi Bella mau rehat sejenak dulu, ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Ibu Rama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Pendengar, tiba kita di sesi akhir perbincangan Bella dan juga Ibu Rahma di Centang Biru, cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha owner kedai Bang Adlu. Nah Ibu, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di siang hari ini, apakah ada ide-ide atau mungkin harapan ke depan untuk usaha Ibu sendiri di kedai Bang Adlu? Lebih untuk kedepannya itu kedai Bang Adlu itu berencana untuk menjadi catering kedai Bang Adlu. Karena alhamdulillah ada beberapa produk makanan yang reguler kami sudah bersertifikat halal. Semoga dimudahkan dan program ini bisa berjalan. Dan sedikit inspirasi dan motivasi dari kami dengan berbisnis ini, sebenarnya kami ingin dengan bisnis ini kami berkeinginan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, termasuk kami sekeluarga, dan juga ingin membuktikan bahwa dengan berusaha tanpa modal, kalau disertai dengan tekad yang tekun, niat, insya Allah bisa. Karena jujur saya pribadi sebagai owner dan pelaksana dari usaha ini, boleh dikata saya tidak bermodal, tapi dengan semangat dan tekad, alhamdulillah bisa buat produk beberapa dan instan istilahnya dari awal buka tetap berlanjut. Dan boleh dikata kalau dibilang naik kelas, saya belum anggap diri naik kelas, tapi sudah ada di beberapa toko dan produk kami juga sudah banyak peminatnya, termasuk untuk masuk ke hotel-hotel itu kan tidak mudah juga. Dan alhamdulillah produk kami sudah ada di sana. Dan itu tanpa modal boleh kata saya bilang. Jadi untuk pengusaha pemula atau yang mau memulai jangan terlalu terfokus dengan namanya modal. Kita harus meminjam dulu lah untuk tapi kalau saya pribadi berusaha dulu lah untuk bisa mendapatkan uang. Insya Allah pasti ada jalan seperti itu. Dibarengi dengan niat dan usaha, doa, dibantu dengan doa anak. Kalau saya pribadi doa anak selalu ada di setiap usaha mamanya. Itu menjadi penyemangat tersendiri ya Bu, sehingga usahanya. Karena kan istilahnya apalagi pemilik nama ini dia lagi berusaha untuk jadi tahfiz. Masya Allah. Jadi kan otomatis selalu ada doa di setiap langkah ibunya. Supaya lebih berkah juga ya Bu, dan itu menjadi mungkin tips langgengnya usaha kuliner Bu Rahma sampai sekarang. Betul. Dan satu hal lagi yang saya alami dan saya rasakan, jika kita memudahkan urusan orang, insya Allah Allah mudahkan urusan kita. Termasuk segala perurusan dalam perizinan saya itu semua dimudahkan. Dan kadang di luar nalar, termasuk dengan perizinan yang berbayar, kan tidak berbayar, pokoknya selalu dimudahkan. Dan saya hanya mengambil kesimpulan, selama kita selalu memberi manfaat dan memudahkan urusan orang, insya Allah urusan kita akan dimudahkan. Karena Allah akan kasih selalu jalan tanpa dengan materi.
Iya, insyaallah. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua pendengar yang baru mau memulai usaha. Intinya jangan takut ya, Jangan Bu ya, takut, jangan ya. takut memulai dan juga nggak pantang menyerah ya. Si konsisten, Iya, tetap. konsisten. Kalau dinilai dari usahanya Ibu kan sudah berjalan lama, sepak terjangnya juga dari apa, misalnya naik turun, Iya. jual produknya. Belum boleh dikatakan meningkat, atau tapi paling tidak Iya. dari awal yang belum punya rumah produksi, sekarang sudah ada, punya. iya. Dari yang kemasan biasa, Mm-mm. yang awal usaha saya takut produksi, takutnya dari yang beli, soalnya kalau saya menggoreng, Iya. siapa yang beli begini. Betul. Sekarang tidak, meskipun tidak ada yang pesan, tetap produksi, alhamdulillah terjual karena mereka sudah tahu. Iya, intinya mendatangkan customer loyal ya Bu ya, Iya. untuk membeli produk-produknya. Memberi mutu yang baik, pelayanan yang baik, itu saja. Iya, oke. Baik, terima kasih waktunya Ibu Rahmatia Luse, owner dari Gadai Bang Adlu. Semoga cerita atau sharing-sharing hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi juga bagi Anda pendengar yang mau memulai usaha, utamanya di bidang kuliner ya. Jangan takut memulai, terus niatnya juga dikencengin dan jangan takut kalau misalnya modalnya enggak. Iya, jangan lupa juga yang mau pesan, yang pendengar bisa pesan di aplikasi Gojek, Grab Gojek, Om Kurir, Om Kurir. atau datang langsung di rumah. Ya, atau Jalan mau pesan kompleks, di ya. melewati WhatsApp Ibu. Ya, 0858 2440 1169. Kalau di Maps kita ketik Kedai Bang Adlu. Iya, di Maps Kedai Bang Adlu bisa juga pesan melalui Om Kurir, Ya. Grab, Gojek ya pendengar, langsung diantar ke rumah Anda. Kalau misalnya malas keluar rumah, langsung aja WA Ibu Rahma, Ibu mau pesan ini ya, nanti diantarkan pakai jasa kurir. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Terima kasih. Semoga ceritanya jadi inspirasi bagi kita semua, usahanya makin lancar, Amin. makin sukses, dan Amin. impiannya Ibu tadi bisa menjadi catering Bang Adlu ya Bu ya, rumah makan catering seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, agak sudah juga kita tiba di akhir perbincangan kita di Centang Biru. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua yang mau memulai usaha. Jangan takut memulai, jangan takut untuk berusaha ya, asalkan ada niat dan tekad, mulai aja dulu ya. Oke. Baik pendengar, saya Mela pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selama kita pada salama dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.